alasan kenapa Sudirman tak ikut pulang ke lapas seperti 6 terpidana kasus pina lainnya. Kang Deddy Mulyadi pun mengungkapkan hal tersebut. Menurut bakal calon gubernur ini, Sudirman telah mendapatkan fasilitas super nyaman layaknya di hotel tuh gengs. Padahal ia sampai saat ini masih berstatus sebagai terpidana dalam kasus pina ini. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, Sudirman tak akan dikembalikan ke lapas Cirebon. Dan yang perlu diketahui, selain dapat kamar yang mewah dan juga nyaman, Sudirman juga mendapatkan uang tuh dan juga handphone yang canggih. Namun sayangnya, Deddy Mulyadi pun tak membocorkan tuh di mana lokasi keberadaan dari Sudirman tersebut berada saat ini. Di sisi lain, keluarga Sudirman pun merasa sangat kecewa karena anaknya tersebut tidak kembali ke lapas seperti terpidana kasus pina lainnya. Benny yang selaku kakak Sudirman pun menambahkan bahwa keluarga sampai saat ini masih mengharapkan Sudirman segera kembali ke lapas tersebut. JNS Huta Barat pun mengatakan bahwa para terpidana telah dikembalikan ke lapas Cirebon dengan kondisi selamat setelah sebelumnya dipindahkan sementara ke dua lapas yang berbeda, yaitu lapas Bancai dan lapas Cilengkong. Kini mereka pun telah kembali tuh ke lapas Cirebon setelah dipinjam oleh Polda Jawa Barat guna pengembangan kasus DPO terkait kasus pina Cirebon. Next. Hasil ekstraksi HP Pina ternyata tidak dijadikan alat bukti dalam persidangan kasus Pina 2016 lalu tuh gengs. Bahkan saat persidangan 8 tahun yang lalu pun tak ada saksi ahli yang menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Walaupun tak dijadikan alat bukti, penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Arianto Sutadi pun menjelaskan bahwa kesalahan yang terjadi bukan merupakan kesalahan dari sang penyidik, melainkan kesalahan dari jaksa penuntut umum. Saat ini, Arianto Sutadi pun mengatakan ia baru menyadari kenapa hakim menjatuhkan vonis seumur hidup tuh kepada terpidana kasus pina tersebut. Keputusan hakim bukan hanya menggunakan alat bukti yang sederhana. Di sisi lain, pengacara Saka Tatal yaitu Edwin Partogi pun menyatakan bahwa alat bukti ini sebenarnya tidak dimasukkan sebagai alat bukti. Menurutnya, hasil ekstraksi HP Pina tersebut sebenarnya terlampir dalam berkas tersebut. Namun sayangnya tidak masuk daftar isi berkas penyidik kasus Pina saat itu. Walaupun begitu, Arianto Sutadi pun menekankan bahwa hal ini bukan kesalahan penyidik. Hasil dari ekstraksi ini sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena bisa menunjukkan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Pina Cirebon yang sebenarnya tuh gengs. Dalam kesaksian persidangan kasus Pina pun disebutkan bahwa waktu pelemparan terhadap motor Eki dan Pina terjadi pukul setengah 10 malam. Namun dari hasil ekstraksi HP Pina adalah pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Next. Nah, ini juga menarik nih gengs. Ini ada pernyataan mengejutkan dari Bu Widya tuh tentang status Ibtu Rudiana dalam kasus Pina saat ini. Kita bukan bayaran bro, kita bukan bayaran. Ya udah kaya saya ini kalau dibayar-bayar ya. Dengar ya, kasus ini nggak kelar-kelar. Pencopotan Rudiana aja di situ kan jelas-jelas dia bilang pencopotan sementara. Ingat ya, konten saya membahas itu konten sementara. Ya kan, konten sementara katanya itu copot sementara, itu ada kan, ada yang di konten-konten saya itu kan. Nah, dicopot sementara. Kenapa hanya sementara? Ada apa? Ada apa mereka ini nggak cabut
cabut giginya tuh sekalian. Ah? Ada apa? Ya itu kan, itu salah satunya. Mereka ini terlibat banyak loh. Ya terlibat banyak. Makanya saya bilang nggak hanya kasusnya ini, kasus Vina aja. Kamu kalau berani ya, berani bikin konten, speak up, hajar tuh ya orang-orang oknum ini. Kenapa dicopot sementara? Kenapa? Sementara tuh kapan? Ya kan? Sementara tuh kapan? Ada apa? Petinggi-petinggi pejabat ini kok takut sama Rudiana tuh dicopot langsung. Aris Papua dicopot langsung. Gugun Gumilar copot langsung. Kenapa takut dengan 3 orang ini? Jangan lupa, dulu ada mengabarkan bahwa yang namanya anaknya Eki itu ada di rumah sakit, itu temannya loh. Seorang itu juga. Jangan lupa itu. Kenapa dia menghindar? Nggak tenar dia, cuman Gugun Gumilar sama Aris Papua toh. Jangan lupa itu. Ya, jangan lupa. Kenapa? Kok dia nggak beredar di media? Ya kan? Nah, gimana menurut kalian, gengs? Yang mau berkomentar, silakan aja. Gue tunggu di kolom komentar ya. Mari kita diskusi sama-sama.